Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Diseni Prakas. Oke, di sini saya mau menjelaskan materi bakteriologi dan ekologi veteriner. Nah, di sini saya mau menjelaskan hasil praktikum saya dari praktikum pertama sampai keempat. Oke, yang pertama yaitu case based learning. Di sini saya mengikuti praktikum di sebuah peternakan unggas. Seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan memperhatikan adanya gejala tidak biasa pada beberapa ayam, yakni ada diare dengan feses yang sangat encer dan berbau tajam. Tertarik untuk memahami lebih lanjut dan didorong oleh semangat belajarnya, ia memutuskan untuk mengambil sampel feses tersebut guna dilakukan pemeriksaan laboratorium. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mengenali penyebab gejala tersebut dan memperdalam pemahamannya dalam bidang kesehatan hewan. Oke, yang berikutnya ada tahapan uji yang dilakukan. Yang pertama ada isolasi bakteri. Tujuannya di sini untuk mempelajari teknik pengambilan dan penanaman sampel untuk memperoleh koloni bakteri murni dari berbagai sumber, khususnya dari hewan ternak. Yang kedua ada permohonan gram. Tujuannya untuk melatih mahasiswa dalam melakukan teknik permohonan gram untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel yang menjadi dasar penting dalam identifikasi bakteri. Yang ketiga ada uji biokimia dan uji fermentasi gula. Tujuannya yaitu melakukan berbagai uji biokimia dan fermentasi gula untuk mengenali sifat fisiologis dan metabolisme bakteri sehingga dapat membantu dalam proses identifikasi spesifik. Yang terakhir ada uji sensitivitas antibiotik. Itu tujuannya untuk mengetahui dan menguji respon bakteri terhadap berbagai jenis antibiotik untuk menentukan efektivitas terapi antimikroba serta mendeteksi kemungkinan resistensi antibiotik. Oke, yang berikutnya ada isolasi bakteri. Yang pertama, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada cawan Petri dengan dua media yaitu umum dan selektif. Yang kedua ada nutrien agar umum dan mekanisme agar. Yang kedua ada sampel spesies ayam, alkohol 70%, api bunsen, garam oase. Berikutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, sterilisasi alat yang akan digunakan. Tiga, persiapkan cawan Petri yang berisi media. Kemudian pindahkan kultur bakteri dari feses ayam ke dalam cawan Petri dengan jarum ose yang telah disterilkan tadi. Setelah tutup cawan Petri dan posisikan terbalik dan sterilkan kembali alat yang digunakan. Setelah semua selesai, simpan kedua cawan Petri tadi di dalam inkubasi dengan suhu 30 derajat sampai 18 sampai 24 jam. Kemudian setelah itu lakukan pengamatan perkembangan bakteri. Hal tersebut dapat ditandai dengan munculnya bercak-bercak bulat dengan bentuk yang beragam pada media yang telah ditanami bakteri. Berikutnya ada pewarnaan gram. Yang pertama ada alat dan bahan yaitu gentle violet, lugol dan safranin, media agar yang telah diinkubasi, objek gelas alkohol, api bunsen, jarum ose, jaring penyangga, mikroskop dan minyak inersi. Oke, yang pertama ada langkah-langkah. Yang pertama, siapkan 3 objek gelas, kemudian ambil sampel bakteri yang telah diinkubasi. 2 objek gelas diberikan bakteri dan McConkey agar dan 1 objek gelas dari nutrien agar. Kemudian tambahkan 1 tetes aquades ke masing-masing objek. Lalu panaskan di atas api bunsen hingga kering. Kemudian lakukan pewarnaan dengan cara teteskan 3 tetes gentian violet pada masing-masing permukaan objek gelas yang sudah kering tadi. Kemudian cuci dengan air mengalir lalu keringkan. Berikutnya lakukan hal yang sama pada objek gelas dengan pewarnaan yang tersisa yaitu lugol dan safranin. Setelah semua kering, lakukan pengamatan dengan mikroskop dengan mendapatkan 1 tetes minyak imersi ke masing-masing preparat. Setelah mendapatkan hasilnya, kita dapat mengidentifikasikan dan membedakan antara bakteri gram negatif dan garam positif. Oke, di sini ada hasilnya. Yang pertama ada McConkey agar. Di sini McConkey agar itu bersifat gramnya itu negatif, berbentuk kokus, susunannya itu bergelombang. Yang kedua ada nutrien agar. Yang pertama itu sifat gramnya negatif, bentuknya bakulus, susunan tunggal. Yang ketiga yaitu ada nutrien agar, sifat gramnya itu negatif, bentuk
yaitu Bacillus, susunannya itu tunggal. Oke, di sini ada percobaan TSIA. Yang pertama, panaskan jarum ose di atas api bonsen hingga membara agar steril. Kedua, ambil bakteri pada media McConkey agar. Berikutnya, tancapkan ose yang sudah berisi sambal bakteri tegak lurus pada media dan oleskan secara zigzag pada posisi miring media. Kedua, ada percobaan SIM. Yang pertama, panaskan jarum ose di atas api bonsen hingga membara agar steril. Ambil bakteri pada media McConkey agar, tancapkan ose yang sudah berisi bakteri ke media. Yang berikutnya ada MRVV. Yang pertama, panaskan jarum ose di atas api bonsen hingga membara agar steril. Ambil bakteri pada media McConkey agar. Berikutnya, celupkan ose yang sudah terisi bakteri pada media. Berikutnya ada percobaan SCA. Yang pertama itu panaskan jarum ose di atas api bonsen hingga membara agar steril. Berikutnya, ambil bakteri pada media McConkey agar. Kemudian oleskan bakteri secara zigzag di atas permukaan media miring gula-gula. Berikutnya, panaskan jarum ose di atas api bonsen agar steril. Kemudian ambil bakteri pada McConkey agar. Kemudian inokulasi bakteri ke dalam tabung media glukosa. Setelah itu, inkubasi semua media di dalam inkubator selama 18-24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian lakukan pengamatan untuk melihat perubahan yang terjadi. Oke, di sini hasil dari percobaan yang tadi. Yang pertama ada TSIA. Aksid selennya yaitu merah, aksid batnya merah, gas ada atau positif, H2S-nya tidak ada atau negatif. Berikutnya ada MR. Uji MR-nya itu positif. Berikutnya ada SCA, uji Simon Citrate agarnya itu negatif. SIM, H2S-nya yaitu tidak diuji. Indolnya itu positif, motilitas positif. Berikutnya ada VP, uji VP di sini mendapatkan hasil negatif. Berikutnya ada uji glukosa. Uji glukosa di sini mendapatkan positif. Terdapat perubahan warna dan gasnya itu ada. Berikutnya ada uji katalase. Yang pertama, caranya itu panaskan jarum ose agar steril, kemudian ambil kultur bakteri menggunakan ose yang sudah steril. Berikutnya, oleskan kultur bakteri ke atas kaca objek gelas, lalu tetesi 2-3 tetes larutan H2O2. Di uji katalase hasil pengamatan ini hasilnya itu negatif dan tidak terdapat busa. Di sini ada amoxicillin, hasilnya diameternya 20 mm, kriterianya susceptible. Yang berikutnya ada bacitracin, diameternya yaitu tidak ada, kriterianya itu resisten. Berikutnya ada sulfametrimethoprim, diameternya itu 20 mm, kriteria susceptible. Berikutnya ada ampicillin dengan diameter 11 mm, kriterianya itu intermediate. Yang berikutnya ada kanamisin, diameternya 22 mm, kriterianya itu susceptible. Kesimpulan dari laporan ini, berdasarkan hasil uji sensitivitas antibiotik yang dilakukan terhadap isolat Escherichia coli, diketahui bahwa bakteri tersebut menunjukkan resistensi terhadap bacitracin bersifat sedang terhadap ampicillin dan menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap amoxicillin, kanamisin, serta kombinasi trematoprim. Dengan mempertimbangkan profil sensitivitas ini, maka antibiotik yang paling efektif dan direkomendasikan untuk digunakan dalam penanganan infeksi E. coli pada kasus ini adalah amoxicillin, kanamisin, dan trimetoprim, karena ketiganya menunjukkan aktivitas antimikroba yang baik terhadap bakteri tersebut. Oke, sekian dari laporan saya. Saya ucapkan terima kasih.